Hai people of internet, selamat pagi. Kalau misalnya mereka nontonnya siang atau malam, gimana? Yaudah bebas deh, tapi karena di sini kita masih pagi, jadi selamat pagi aja. Gimana nih kabarnya? Sehat kah? Atau galau? Atau bosan? Mending dengerin kita aja ya, Gak? Welcome to 3P, People Planet Podcast. What we hear, what we talk, we speak right here. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Nisha. Dan saya Kalisa. Dalam episode A Game Changer for People and the Planet ini, kita akan membahas perubahan gaya hidup menjadi jauh lebih sehat. Jadi kita ini akan berbincang dengan Bu Eka Listiawati Sutisna. Beliau ini merupakan guru ekonomi di sekolah tercinta kami di SMA 7 Kota Tangerang Selatan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Eka. Gimana kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan menjadi narasumber pertama kita di episode pertama kita ini. Oke, sip. Nah, berhubungan dengan tema kita perubahan gaya hidup, menurut Ibu seberapa penting kebersihan lingkungan sekolah bagi kelangsungan kegiatan belajar mengajar, Bu? Menurut Ibu sih sangat penting ya. Karena pada saat lingkungan kita adalah lingkungan yang sudah bersih, otomatis akan mendapatkan kenyamanan. Pada saat kita nyaman, tentu saja kamu juga akan merasa konsentrasi belajar akan meningkat. Iya. Konsentrasi belajar meningkat, secara signifikan kamu juga bisa meningkatkan nilai di nilai di sekolah. Betul. Nah, menurut Ibu bagaimana cara agar lingkungan kita selalu bersih dan sehat? Ibu tanya balik nih. Oh, waduh. Oke, tanya balik ya. Siap Bu. Kalau kamu ngapain aja? Contoh yang saya lakukan. Iyalah, betul. Ya, kalau saya sih berusaha semaksimal mungkin ya untuk membuang sampah pada tempatnya. Setuju. Itu salah satunya, Bu. Betul. Dan mungkin saya kalau itu jadwalnya saya piket, Bu. Saya piket, saya bersihin kelas saya. Iya, bersih. itu merupakan tata cara kita bagaimana menjaga supaya lingkungan di sekitar kita menjadi bersih dan sehat. Yang pertama mungkin itu tadi tuh, Membuang sampah. buang sampah pada tempatnya. Betul. Selain itu, buang sampah pada tempatnya, alangkah lebih baik juga jika sampah itu sudah kita pilah ya. Ada sampah basah, ada sampah kering, ada sampah organik, dan ada sampah anorganik. Kemudian selain buang sampah, juga yang keduanya adalah tadi itu kamu yang udah disebutkan tadi, jadwal piket. Betul. Lakukan jadwal piket di kelas itu setiap hari. Ya kan? Jangan sampai yang ini mah males nih nggak piket. Besoknya pas pada saat sekolah pasti rasanya berbeda. Iya. Iya kan? Betul? Betul. Nah, selain itu setelah jadwal piket, kalau biasanya piket cuma kelas nih yang dibersihin, tapi ingat, selain kelas itu juga kamu lingkungannya sekitarnya harus dibersihin juga. Ada juga jadwal rutin membersihkan lingkungan selain di kelas yang masih berhubungan dengan kelas tersebut. Mungkin itu sih salah satunya. Oh ya Ibu nih, dampak apa saja kalau misalnya kita nggak menjaga lingkungan kita? Kalau nggak bersih gimana itu? Yang pasti nih ya, yang pertama, kalau lingkungan kita tidak bersih, yang pertama, lingkungan tidak bersih menimbulkan sumber penyakit. Yang kedua, menimbulkan bau busuk yang tidak Baik. baik, Tidak sedap, harum, pokoknya. tidak harum Tidak gitu enak kan. dicium. Baunya udah bau. Iya. Pada saat kondisi seperti itu, sudah ada bau busuk, sudah ada banyak sampah berserakan, juga pasti ada apa? Binatang-binatang yang ikut masuk. Iya betul. Kecoanya lah, tikusnya lah, sarang laba-labanya lah, ya kan? Iya, Bu. Dan itu semua membuat kita tidak sehat. Baik. Tanggapan Ibu gimana nih tentang kayak di sekitar lingkungan Ibu? Udah cukup baik atau justru kayak lebih buruk? Cukup baik, buruk, atau sudah? Ibu sih bilangnya mungkin belum baik ya. Karena gini loh, kenapa belum baik? Pada saat-saat tertentu nih, kalian baru masuk ke sekolah, baru masuk ke kelas, Ibu yakin itu suasananya masih nyaman.
Iya, Karena kenapa? Karena objek kita sudah membersihkan. Tidak ada sampah di tong sampah, kemudian lantai sudah bersih, ya kan? Tetapi menjelang jam kalian istirahat pertama tuh, coba deh kalian mulai nih lihat ya sekelilingnya. Pada saat jam istirahat pertama selesai, yang ada tumpukan sampah-sampah itu ada berserakan di sekitar kita. Mau di kelas, mau di luar kelas, itu semuanya pasti Betul, ada. penuh sampah. Dan kebiasaan buruknya itu adalah, kamu pernah lihat nggak? Ada tempat sampah, beberapa tempat sampah, ya kan? Ada 4 tempat sampah lah misalkan. Tapi kenapa justru tempat sampah yang pertama lah yang selalu numpuk, sampahnya penuh, tetapi yang lainnya itu kosong? Coba dipikirkan. Kira-kira apa ya? Kenapa ya Bu? Tapi kalau menurut saya, kenapa cuman satu, misalnya ya, cuman satu tempat sampah yang penuh dan yang lainnya itu tidak dipakai? Kalau menurut saya karena yang pertama mereka malas. Itu termasuk alasan enggak sih Bu? Boleh masuk alasan. Tapi kan tempat sampahnya berjejeran loh, Neng. Menurut saya sih tong sampahnya itu deket sama kelasnya mungkin, jadi kayak kalau misalnya mau buang sampah tinggal masuk gitu. Padahal itu udah penuh ya. Iya. Nah, besok-besok berarti tugas kalian ya. Tolong berikan edukasi bahwa membuang sampah pada tempatnya itu juga harus dipilah. Gitu. Oke Bu. Pertanyaan selanjutnya itu, apa saja sikap penting yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Bu Eka setelah iklan berikut ini. 就算为你赴汤蹈火，如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。 So stop dropping trash and let's take care of our environment. Nah, balik lagi. Ibu, pertanyaannya saya ulangin ya Bu. Oke, siap. Oke. Menurut Ibu, apa saja sikap penting yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan? Yang pasti sih harus adanya kesadaran dari setiap orang ya. Kesadaran untuk apa? Yang pertama mungkin kesadaran untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu berarti kan berawal dari menjaga lingkungannya supaya bersih dan nyaman. Yang kedua mungkin membiasakan diri. Pembiasaan itu harus terus menerus, membiasakan diri supaya apa? Supaya tidak membuang sampah sembarangan. Dan buanglah sampah pada tempatnya, apalagi kalau sudah bisa memilah sampah-sampah itu. Kemudian yang ketiga mungkin budaya untuk saling mengingatkan. Karena biasanya kita kamu tahu-tahu misalkan tisu kan nggak seberapa tuh, buang gitu. Nah sebagai teman, sebagai sesama manusia yang harus menjaga lingkungan, berarti tolong dong gitu. Jadi bahasanya bahasa untuk orang lain juga datang lagi ke kita gitu loh. Tolong dong sampahnya. Artinya gini, pada saat kamu tidak mau membuang sampah, janganlah kamu membawa sampah. Mungkin itu sih. Nah, selanjutnya nih Bu ya, apakah kebersihan lingkungan itu akan mempengaruhi proses belajar gak sih Bu? Secara signifikan iya, pastilah. Iya sih, pada bener. saat lingkungannya itu bersih, nyaman, sehat, akan menimbulkan rasa nyaman, kemudian konsentrasi belajar kita meningkat, pola otak di kita juga akan maksimal. Pada saat semuanya sudah sinkron, pastilah kita dengan senang hati untuk belajar. Betul. Kalau sudah ada rasa senang dalam belajar, pasti nilai itu juga akan akan meningkat dengan sendirinya. Karena sebetulnya pada saat kita sudah dikondisikan dengan kondisi yang lingkungan nyaman, secara naluri kita juga merasa nyaman untuk belajar, secara otomatis kita mau belajar dan nilai prosesnya itu akan dapat. Betul. Nah, menurut Ibu, kesadaran siswa mengenai kebersihan lingkungan itu sudah cukup baik atau masih kurang? Masih kurang. Masih kurang. Betul. Kenapa Bu?
Kenapa ibu bilang masih kurang? Kamu bisa lihat sendiri deh. Contoh nyatanya banyak. Pertama, pada saat sekolah itu menggulirkan program harus membawa tempat minum sendiri Dari rumah. dari rumah. Ternyata apa? Ternyata kamu lebih suka minum Di kemasan. Tidak Jajan. jadi masalah sebetulnya pada saat kemasan-kemasan itu kamu bawa pulang kembali atau kamu memang membuangnya di tempat sampah yang sudah ditentukan. Tapi kebanyakannya apa? Minum nih, ini kemasan nih, minum enak gitu kan. Tahu-tahu naruhnya di mana? Nggak ada yang lihat. Iya, Bener kan? Betul, Bu. Atau dari kantin kamu bawa makanan pembungkusnya, karena kan di kita tempat sampahnya terbatas ya, Iya, betul nggak? Kamu masukkan kemana? Kolong meja. Nah, iya itu Bu, itu sering dilakukan. Itu udah deh rasanya itu besoknya lupa nih, baunya sudah aromanya aroma yang Tidak sedap. tidak sedap, betul. Sama sekali sedap. Nah, menurut Ibu, menurut sudut pandang Ibu, manfaat menjaga lingkungan sekitar itu apa? Menjaga lingkungan sekitar. Ya, boleh di sekolah, boleh di rumah Ibu, boleh di mana aja. Sekitar lingkungan Ibu. Sekitar lingkungan. Yang pasti manfaatnya itu tadi. Kita pasti akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya, betul. Yang kedua, kalau untuk di sekolah ya, lingkungan yang bersih, nyaman, sehat itu akan membangkitkan konsentrasi belajar. Otak kita lebih fokus dalam menerima pembelajaran. Iya, betul. Bu. Kemudian yang selanjutnya, pada saat kondisinya sudah nyaman, lingkungan sehat, lingkungan bersih, kemudian kitanya sehat, secara otomatis biaya pengobatan menjadi nol. Nol. Iya, Tidak ibu ada bapak kamu pengeluaran lah ya, Bu. betul, ibu bapak kamu nggak usah mikirin lagi. Aduh, bentar-bentar ke rumah sakit nih karena sakit diare gitu kan? Kan nggak lucu ya kalau kayak Sama gitu. sekali, Bu. Iya, betul. Seperti itulah Iya. contoh-contoh konkretnya. Nih, menurut Ibu tindakan apa saja nih buat para warga untuk menjaga lingkungan kita, sekitar kita? Yang pasti sih kalau untuk kita semua ya, membersihkan lingkungan itu harus menjadi sesuatu yang wajib, Betul, Bu. ya kan? Ya. Harus wajib dan itu dilakukan secara terus-menerus dan rutin. Kemudian harus benar-benar punya kesadaran bahwa lingkungan yang bersih itu akan membuat kita sehat. Betul. Itu sih mungkin ya. Oke, baik Bu, baik Bu. Kalau menurut Ibu, upaya atau misalnya gerakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit itu apa? Yang pertama, tentu saja tadi menjaga lingkungan kita bersih. Itu ya, secara lingkungan. Lingkungan kita bersih itu dengan cara apa? Dengan cara membersihkan secara rutin, kemudian membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk kitanya secara pribadi harus rajin mencuci tangan. Itu Betul, Bu. betul kan? Harus rajin mencuci tangan. Kalau memang diperlukan, cucilah tangan dengan menggunakan sabun gitu. Terus cara mencuci tangannya juga ada Harus tekniknya. Ya, itu. Tidak boleh sembarangan ya Bu? Betul. Selain itu lakukanlah semua itu secara berkesinambungan. Maksudnya itu apa Bu? Harus terus menerus. Jangan gini loh. Kamu tahu kata orang ada anget-anget tai ayam katanya gitu kan, bahasanya gitu ya. Pada saat lagi booming nih, semuanya oke, cuci tangan dengan benar, semuanya begitu. Besoknya tidak ada lagi gerakan, kamu lupa. Jadi hanya untuk sementara saja ya Bu? Betul. Paham saya. Nah, segala sesuatu itu harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus. Gitu. Nah, kalau upaya SMA Negeri 7 Tangerang Selatan dalam mencegah penyakit atau untuk mengurangi sampah dan lain-lain itu, kira-kira kita ada atau tidak Bu? Adalah program sekolah yang pertama untuk menjaga kesehatan kita ya. Yang pertama tentu saja yang wajib, bukan wajib sih sebetulnya, siswa semuanya itu harus dalam kondisi
sehat Betul, masuk Bu. sekolah. Betul. Benar nggak? Iya benar. Yang kedua, kita di sekolah juga memfasilitasi. Kamu pernah kan tuh cek suhu, Cek suhu setiap kali ya kan? masuk. Iya. Ada cek suhunya. Kemudian juga kita sudah menyediakan Tempat sampah. tempat sampah, ada tempat cuci Tempat cuci tangan tangan. juga sudah tersedia. Dan yang pasti sih untuk mengurangi sampah itu sekolah mengadakan program harus membawa Tempat makan, tempat dan, makan minum dan minum sendiri. sendiri Dari rumah. bukan yang kemasan. Plastik. Plastik, Iya, botol. Sedotannya betul. Kan sekarang sudah mulai ya yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Itu Eco-friendly sudah lah ya. betul, itu sudah dilakukan di sekolah kita. Tinggal nanti tugas kalian Iya, kesadaran untuk- siswanya aja. Bu. itu dia kesadarannya yang masih minim lah. Masih Iya, belum maksimal ya. Bu. Belum maksimal. betul. Tapi kita usaha, Bu. Siap. Insya Allah kedepannya mungkin angkatan kita bisa mengubah ini menjadi lebih bisa- baik. iya, Oke, menjadi lebih iya betul lah. Harus seperti itu. Kita Makanya harus optimis. ajakan juga kan Bu ini. Iya, salah satu caranya supaya kita punya kesadaran yang tinggi yaitu tadi kita Iya. saling mengingatkan. Saling Betul, Bu. Betul. Buat Ibu nih, apa harapan Ibu itu buat kedepannya mengenai lingkungan sekolah kita atau sekolah SMA 7 Tangerang Selatan? Harapannya sih yang pasti yang terbaik ya, memiliki lingkungan sekolah yang bersih, sehat, nyaman, karena dengan lingkungan yang seperti itu secara otomatis akan mempengaruhi juga gaya belajar siswa. Pada saat gaya belajar siswa juga sudah konsentrasi penuh, fokus, itu juga akan memberikan nilai tambah, ya kan, nilai tambah. Betul, Bu. Kemudian gaya-gaya yang seperti itu yang nantinya akan memberikan nilai tambah secara keseluruhan untuk sekolah. Wow, Betul. baik. Nah, jadi berarti kesimpulan yang kita dapat dalam podcast ini adalah kalau kita tuh membuang sampah itu harus selalu tepat pada tempatnya. Siap. Betul. Betul. Dan kesadaran kita juga harus ditingkatkan. Karena kalau misalnya Betul. minim itu percuma saja. Iya, Ya. betul. Kan kasihan yang sudah berusaha tapi teman-temannya belum berusaha untuk menjadi lebih baik, kan itu gimana ya, Bu? Iya, akan menjadi sia-sia. Iya, Jadi akan menjadi sia-sia. program ini harus terus dikembangkan, Kembangkan. harus terus dilakukan, dan kita harus sama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Betul. Kami rasa cukup berbincang dengan Bu Eka di Tripi. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak Ibu karena Sama-sama. berkenan sudah memberikan kita informasi dan pengetahuan dan ini menambah juga wawasan untuk kita semua kan ya, Bu. Iya, betul, Betul. betul. Baik-baik. Semoga Sekarang bermanfaat. Iya, kita bisa introspeksi diri, bisa menjadi lebih baik atas pesan-pesan dari Bu Eka. Iya, betul. Nah, jangan lupa kalian like, komen, Dan subscribe. Saya Nisha, Dan saya Kalisa. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Di- episode selanjutnya. Terima kasih.